Pernahkah kalian berpikir kalau tubuh manusia itu seperti dikontrol sama rasa? Misalnya, saat kamu lagi sedih dan menumpahkan emosi dengan melakukan sesuatu, ketika makan, rasanya seperti disembuhkan dan kembali tenang. Sebetulnya memang tidak menghapus seluruh emosinya, namun tetap membantu merasa lebih baik. Nah, gimana ya kalau keterlibatan rasa dan makanan tersebut diangkat menjadi sebuah karya seni? Pada seni performance misalnya. Apa sih performance art atau seni performance itu? Secara definisi, performance art adalah seni yang menggunakan media tubuh dalam menghadirkan sebuah gerakan atau sebuah tindakan sebagai fokus pada suatu karya. Karakteristik seni performance yang paling menarik adalah proses keberlangsungan karyanya. Ketika jarak seniman, karya, dan pengunjung atau pengamat sudah tidak dibatasi lagi oleh bingkai ataupun tali pembatas, performance art menjadi sebuah karya seni yang mendorong pengamat untuk langsung menyaksikan karya sewaktu karya tersebut sedang berlangsung atau dikaryakan. Kedekatan dan kelangsungan ini sangat membedakan performance art dari seni media lain. Dengan ketiadaan batas antara seniman, karya, dan pengamat, sehingga memperbolehkan pengamat atau audiens untuk berikut serta menjadi media pada sebuah karya. Karakteristik ini pula dapat sering dilihat pada karya-karya salah satu seniman Indonesia, Fajar Abadi. Fajar Abadi Ramadan Dwi Putra, atau yang sering dikenal dengan Fajar Abadi RDP, adalah seorang seniman kelahiran Jakarta pada tahun 1985. Seniman lulusan seni rupa ITB dalam studio patung ini adalah seniman kreatif yang sering menyemplungkan dirinya ke dalam performance art atau seni performance. Dengan beberapa pencapaiannya yaitu Best Young Artist Sumarja Awards pada 2012, Finalist for Indonesian Art Awards pada 2013, dan Best Young Artist Art Joke Awards pada tahun 2017. Beliau terkenal dengan karyanya yang membawa perihal yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal kecil dan mungil. Saat remaja, ia juga menyadari bahwa rasa menjadi bagian penting dalam kehidupan. Salah satu bentuk perwujudan hal tersebut adalah makanan. Dapat dilihat karya-karya oleh Fajar Abadi banyak menyertakan makanan. Beliau juga sangat sering terlihat mendorong pengamat atau audiens untuk ikut serta berpartisipasi dalam karyanya, bahkan memakannya. Tapi mengapa? Mengapa makanan? Mengapa Fajar Abadi sangat sering melibatkan makanan dalam karyanya? Mengapa makanan dapat menjadi media dalam sebuah karya seni? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut pada video ini. Langkah pertamanya, mari kita mengenal lebih dekat tentang karya seni performance oleh Fajar Abadi. Kue Senyum, salah satu karya oleh Fajar Abadi, berupa seni performance yang menggambarkan betul cara dan bentuk beliau dalam berkarya. Dalam karya ini, Fajar Abadi mengumpulkan senyuman audiens yang ditukarkan dengan sebuah kue darinya. Senyuman tersebut lalu ditangkap menggunakan kamera sebagai bentuk transaksi. Transaksi yang terjadi dalam karya ini memiliki makna dan kisah yang sederhana namun dalam. Saat remaja, senyuman seorang wanita mampu menukarkan emosi dalam dirinya. Rasa tidak nyaman yang kala itu dirasakan seketika hilang ketika melihat sebuah senyuman. Hal itu menyadarkan Fajar Abadi bahwa sebuah senyuman sesungguhnya memiliki nilai tukar, sehingga dengan adanya inspirasi, ambisi, dan obsesi yang terlibat dalam karya Kue Senyum menciptakan pandangan dan pemahaman yang distintif dalam melihat karya ini. Proses transaksi yang terjadi pada karya Kue Senyum memiliki cerminan terhadap proses transaksi secara umum, di mana dalam proses jual beli, sesungguhnya kedua belah pihak diuntungkan sebab nilai yang dimiliki pada setiap benda yang ditukar. Dalam karya ini, juga terjadi transaksi nilai atau transaksi rasa. Dalam kelangsungannya, bisa dibilang sebuah kue dibeli dengan sebuah senyuman, ataupun sebaliknya, sebuah senyuman dibeli dengan sebuah kue. Seniman dan audiens sama-sama bisa menjadi seorang penjual maupun pembeli karena keduanya sama-sama diuntungkan. Keterlibatan makanan dalam karya oleh Fajar Abadi, seperti halnya pada Kue Senyum, sering terjadi pada karya-karyanya yang lain.
Menurut Fajar Abadi, makanan menjadi cara yang dapat membuat karya seni menjadi sampai kepada pengamat atau audiens. Kata sampai dalam hal ini merujuk pada bagaimana karya seni dapat benar-benar dirasakan dan menjadi bagian terhadap audiens. Karya yang ditampilkan benar-benar bisa menjadi darah daging audiens. Dengan melibatkan makanan, dapat tercapai potensi maksimal kesertaan rasa dalam suatu karya seni. Karena dengan memakan bagian dari karya seni, pengamat dapat benar-benar merasakan karya. Kisah atau fenomena sederhana, pemicu kesadaran dalam terciptanya karya, menjadi ciri khas Fajar Abadi dalam berkarya. Adanya suatu bentuk keistimewaan dalam karya oleh Fajar Abadi dapat menyadarkan pengamat dan audiens terhadap hal-hal kecil yang sesungguhnya berpengaruh dan signifikan dalam kehidupan. Cara pembawaan karya yang menarik hati membawa pengaruh dalam terciptanya karya yang hangat dan menyenangkan. Peran besar audiens pada beberapa karyanya juga membuat karyanya benar-benar terhubung dengan kehidupan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat lebih banyak lagi karya seni performance oleh Fajar Abadi. Bukan hanya makanan, karya Fajar Abadi masih banyak melibatkan fenomena-fenomena kehidupan lainnya. Pada karyanya yang berjudul Pitch Tanya Tanya T, di mana dalam keberlangsungannya, Fajar Abadi memberi pijatan kepada seniman-seniman terkenal di Indonesia. Konsepnya diambil dari pengalaman ketika berpikir tentang kesulitan dalam mencari topik pembicaraan. Namun, ketika membuka usaha pijat kecil-kecilan saat masih berusia muda, beliau sadar bahwa sebuah pijatan yang diberikan kepada seseorang dapat membuat mereka lebih terbuka dan tidak kaku, sehingga topik pembicaraan bukan menjadi suatu masalah. Hal itu menyadarkan Fajar Abadi atas bahasa baru yang diciptakan oleh pijatan tersebut. Tidak hanya itu, pada karyanya yang berjudul Thank You Clap, Fajar Abadi memberikan kritik kepada sistem kendaraan di Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Beliau hendak memberikan apresiasi kepada masyarakat yang masih menggunakan transportasi umum. Apresiasi yang diberikan berupa tepuk tangan, ucapan terima kasih, dan pemberian sebuah coklat. Pada keberlangsungannya, sebuah angkot hampir dipenuhi dengan sekumpulan aktor, menyisakan sedikit ruang untuk masyarakat menaiki angkot tersebut. Ketika sampai di tujuan dan hendak turun, para aktor akan memberikan apresiasi tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya pada karya yang berjudul Mamah Ku Aing, yang memiliki keunikan tersendiri. Pada karya ini, Fajar Abadi hendak memberikan rasa keibuan kepada audiens. Karya ini hendak membuktikan perumpamaan yang berbunyi, surga berada di telapak kaki ibu. Beliau dan ibunya berkompetisi dalam memberikan makanan kepada audiens dengan hidangan yang sama, yaitu sup ayam. Walaupun dengan makanan yang sama, makanan yang diberikan oleh ibunya memiliki kesan atau rasa yang berbeda. Beliau menyadari bahwa hal tersebut dapat terjadi karena ibunya adalah seorang ibu. Pengalaman selama menjadi ibu tanpa disadari dapat mempengaruhi rasa makanan. Suapan yang diberikan ibunya kepada audiens sebagai juri memberi kehangatan sehingga memberikan kemenangan kepada ibunya. Secara keseluruhan, karya seni oleh Fajar Abadi erat melibatkan ruang. Ruang menjadi salah satu hal yang acap kali diangkat dalam karyanya. Seperti definisi performance art atau seni performance, karya oleh Fajar Abadi sangat mementingkan hubungan yang terjadi antara ruang, waktu, pengamat, tubuh atau tindakan, dan karya seni itu sendiri. Perdebatan yang terjadi tentang keterlibatan makanan sebagai bagian dari karya Fajar Abadi yang dianggap terlalu lazim sehingga tidak dapat disebut sebagai sebuah karya seni, tidak dapat dibuktikan. Memasak, makan, memijat, bertepuk tangan, berdoa, berbicara, bersentuhan, semua itu adalah sebuah bentuk tindakan. Bukankah hal-hal tersebut hanyalah sebuah bentuk pemilihan dari sekian banyak tindakan? Tindakan pada sebuah karya seni performance tidak harus tindakan yang bersifat tidak lazim. Sebuah tindakan sehari-hari atau hal kecil yang secara tidak kita sadari menjadi bagian kehidupan dan menjadi penting dalam keberlangsungannya juga bisa menjadi sebuah tindakan dalam karya seni performance. Hal sederhana itulah yang hendak diangkat dan diolah oleh Fajar Abadi pada karyanya. Pada akhirnya, makanan hanya menjadi bagian dari beberapa karya seni performance oleh Fajar Abadi. Makanan menjadi cara dalam menyampaikan kisah dan konsep di balik karyanya. Sesungguhnya, karya seni juga perlu melibatkan perasaan dan memberikan impresi pada pengamat.
Dan menurut Fajar Abadi, makanan menjadi salah satu cara paling efektif dalam menghadirkan rasa tersebut. Banyaknya bentuk dan cara berkarya Fajar Abadi membuatnya menerima banyak nama panggilan seperti seniman pertunjukan, seniman masak, seniman makanan, dan lain-lain. Namun, bagi kami, Fajar Abadi lebih cocok dipanggil dengan sebutan seniman rasa.